Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah, masih berjumpa lagi dengan Pak Isman, pembahasan soal ujian sekolah tahun 2022 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagian 8, nomor soal 36 sampai 40. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari episode-episode 1 sampai episode 8 ya. Jadi ini adalah soal-soal uraian yang akan Pak Isman sampaikan. Jadi simak dengan baik dan pahami dan pelajari. Baik, nomor 36. Perhatikan penggalan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 tersebut, tuliskan masing-masing 2 contoh tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong yang dilarang agama. Baik, kita akan bahas. Oke, di sini jawaban nomor 36. Dalam bentuk sosial yang terkandung dalam surah Al-Maidah khususnya ayat 2, yaitu dilarang membenci, ya. Dilarang membenci. Ya, ada orang kalau benci itu suka ngajak-ngajak. Teman kamu benci, ya, kamu diajak juga ngikutin benci. Ada yang begitu dalam persahabatan, dalam pertemanan. Makanya Allah melarang sikap benci, ya. Benci merupakan sikap tidak menyukai orang lain karena perasaan tertentu. Hal ini dapat membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah karena didasari rasa benci. Ya, kemudian yang dilarang juga ada yang di sini ini maksudnya yang diperintahkan ya, yang harus, maaf ya. Maksudnya yang harus kalau dilarang yang di bawah ini ya, maksudnya dilarang di sini. Nah, kali ini yang diperintahkan ya. Ini diperintahkan agar kita tidak membenci orang lain. Ya, karena dendam ya, kita tidak boleh benci, hendaknya kita harus memaafkan gitu maksudnya ya. Dilarang kita membenci. Gitu. Kemudian yang kedua, gotong royong. Ya, untuk berlomba-lomba kita bergotong royong. Ya, inti dari surah Maidah adalah menyarankan bahwa hidup tolong menolong dan membantu dalam kebaikan. Gotong royong itu maksud tolong menolong ya, bermakna ganda, yaitu kebaikan dan keburukan. Islam mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam perbuatan buruk. Apabila seseorang berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah SWT, kita harus mendukung. Dari segi pendidikan, ini merupakan sugesti dan dorongan semangat untuk berbakti kepada Allah SWT dan berguna untuk masyarakat. Nah, kemudian apa sih yang tolong menolong yang dilarang sama agama? 1. Tolong menolongnya ini saat ujian dengan memberikan contekan kepada teman. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, menolong seseorang menyembunyikan kejahatan atau kebohongan. Ya, diam-diam aja, nanti nggak ditemenin begitu misalnya. Ya, maka dari itu kita tidak boleh seperti itu. Itu dilarang. Kemudian yang ketiga, menolong seseorang berbuat maksiat. Inilah 3 hal yang dilarang oleh agama untuk kita tolong ya. Kemudian soal nomor 37. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya.
Baik. Nah, ini adalah nama-nama kitab Allah yang pertama, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pasti kalian sudah paham betul semuanya ya. Jangan sampai ketuker antara nama kitab dan nabi-nabinya. Ini sangat mudah sekali. Lanjut soalnya yang ke-38. Adinda adalah anak yang sopan dan menghargai teman. Apabila bertemu teman-temannya, menyapa dengan hormat. Tidak pernah menghina ataupun mengejek temannya. Tidak berbicara kasar dan selalu mendengarkan temannya berbicara. Jelaskan 3 manfaat apabila kamu memiliki perilaku seperti Adinda. Ini perilaku sopan santun ya. Mari kita bahas. Di sini perilaku yaitu tata krama atau sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan. Tata krama tidak hanya disepakati pada saat ini saja, tapi telah ada sejak dahulu. Sikap santun dan rasa malu merupakan contoh sikap yang terdapat di dalam tata krama. Jadi manfaatnya sopan santun adalah satu, mudah diterima oleh orang lain, ya, mudah diterima kita. Yang kedua, menunjang keberhasilan dalam hubungan apapun dengan orang lain. Karena orang sudah percaya aja sama kita, karena kita juga orang yang sopan, santun kepada orang lain. Yang ketiga, tentunya dicintai oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 3 ini yang harus ditulis dalam jawaban soalnya nanti. Oke, selanjutnya nomor 39. Pada bulan Ramadan, selain melaksanakan ibadah puasa, kita juga sangat dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat tarawih yang benar? Mari kita bahas. Oke, sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya dengan bacaan dan gerakan yang sama dengan sholat lain. Akan tetapi ada perbedaan pada niatnya. Ya, ada yang mengerjakan hanya 8 rakaat, ada pula 20 rakaat. Sholat tarawih ini boleh dikerjakan 2 cara, ya. Setiap 2 rakaat salam, setiap 4 rakaat salam tanpa tasyahud awal. Akan tetapi yang paling banyak ada 2 rakaat salam ya. Nah, lanjut aja. Setelah sholat tarawih selesai dilanjutkan dengan sholat witir 3 kali. Jadi total keseluruhan malam itu kita mengerjakan sholat tarawih dan dengan sholat witir. Sholat tarawihnya biasanya 20, sholat witirnya 3. Semuanya jadinya 23. Ya seperti itu. Cara melaksanakannya ya sama saja dengan sholat fardu, baik gerakan maupun bacaannya. Hanya saja perbedaannya pada niatnya ya. Niatnya pasti akan beda, sholat aja beda gitu ya. Lanjut. Soal yang terakhir yaitu soal 40. Luqman Hakim adalah seorang ayah yang sangat taat. Keteladanan dan nasihatnya tertulis dalam Al-Quran. Tuliskan 3 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Baik, ini jawabannya. Di sini ada 6 nasihat ya. Tapi boleh kamu tulis 3 gitu ya. Yang pertama, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, setiap perbuatan ada balasannya. Ya, jangan syirik, berbuat baik kepada orang tua. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Boleh tuh. Atau boleh ini, yang keempat, mengerjakan sholat dan berbuat baik. Berbuat baik. Jangan sombong. Jangan sombong, berakhlak mulia. Boleh. Nah, jadi ini 6 nasihat, tapi di situ perintahnya adalah 3. Tidak masalah ya, kalau kamu nulis semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting kamu paham, gitu ya. Oke. Baik.
Berarti berakhirlah pembahasan kita soal-soal, mudah-mudahan kalian pelajari bersama-sama dengan baik. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Demikian dari Pak Isman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.